Yang sukacita yang diberkati firman Tuhan, mari sebelum mendengarkan firman Tuhan kita toleh kanan kiri kita. Kita berikan senyuman kita yang paling manis. Mari kita sambut kanan kiri kita. Selamat datang di gereja Galilea. Tuhan Yesus baik, haleluya. Kita percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita nggak sendirian karena kita punya Tuhan Yesus yang baik. Kasihnya, cintanya, kuasanya nggak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sore hari ini saya mau membahas tentang Jehovah Jireh. Mungkin berkali-kali kita mendengar tentang Jehovah Jireh. Bahkan beberapa kali juga kita menyanyikan tentang Jehovah Jireh. Atau dalam bahasa Inggrisnya Jehovah Jireh. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita tahu apa arti daripada Jehovah Jireh ini? Kalau kita pelajari, maknanya itu luar biasa banget, powerful banget Bapak Ibu. Sebelumnya kita mau baca ayat mas kita di slide selanjutnya, di Matius 6 ayat 30-32. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat yang kita baca ini, ayat mas kita Matius 6 ayat 30-32. Kita tahu bahwa Jehovah Jireh atau Jehovah Jireh itu berkaitan erat dengan yang namanya apa? Ini loh. Kekhawatiran. Yang menjadi pertanyaan, apakah sore hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau datang dengan rasa khawatir? Coba tengok kanan kirimu, lihat apakah ada di sampingmu yang mungkin wajahnya khawatir. Kalau wajahnya kelihatan khawatir, lesu, senggol, jangan khawatir. Karena kita punya Jehovah Jireh. Bapak Ibu Saudara sekalian, Jehovah Jireh ini memang berkaitan erat dengan yang namanya kekhawatiran. Dan berkaitan dengan kebutuhan hidup. Pak, hari ini aku makan apa ya Pak? Apa aku bisa makan? Aku bisa minum apa ya Pak? Apakah hidupku bisa layak apa enggak? Khawatir dan khawatir terus. Slide selanjutnya, sejarah mencatat ada seorang yang selama hidupnya itu selalu khawatir dan khawatir. Orang ini bernama Howard Hughes. Padahal kalau kita perhatikan background-nya, orang ini boleh dibilang itu sangat sukses di era tahun 70-an. Sebelumnya Pak Bukit bisa minta tolong hanya dikurangi Pak. Ya, terima kasih Pak Bukit. Padahal kalau kita perhatikan background-nya, orang ini boleh dibilang sangat sukses. Bukan hanya sukses, sangat sukses di era tahun 70-an. Dia adalah seorang produser film yang handal. Dia konglomerat, bisnisnya itu banyak sekali, mungkin nggak terhitung. Yang kelihatan itu dia punya pesawat, hotel, kasino, dan kekayaannya nggak main-main Bapak Ibu Saudara sekalian. Ngitungnya aja itu mungkin susah. 197 triliun. Satu orang ini boleh dibilang mungkin kekayaannya itu hampir seperti kekayaan sebuah negara. Ngabisinya nggak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian beberapa tahun. Mungkin bisa sampai keturunan generasi ke-7, ke-8, ke-9 mungkin masih tetap nggak habis. Saking kayanya, tajir melintir orang ini. Tapi yang aneh Bapak Ibu Saudara sekalian, orang setajir melintir seperti ini, dia punya suatu kebiasaan di mana dia nggak suka menetap di rumahnya sendiri atau di suatu tempat. Tapi dia suka gaya hidupnya itu tinggal pindah-pindah kamar hotel. Dari hotel yang satu, hotel ke yang lain, hotel ke yang lain lagi. Kalau mungkin di sini ada Gamaya, mungkin ada di Citraland, mungkin ada di hotel yang lain lagi, pindah-pindah hotel. Gaya hidupnya selalu pindah-pindah hotel. Mengapa? Karena dalam hidupnya, dia itu selalu ada kekhawatiran yang besar. Dia khawatir kalau dia tinggal di satu tempat, nanti kalau terkena kuman dan penyakit itu nanti gimana. Kalau tinggal di hotel kan pasti sudah mungkin dijamin keamanannya, kebersihannya. Jadi makanya dia pindah-pindah kamar hotel. Dan dia juga khawatir kalau suatu kali nanti dia dikecewakan dan dikhianati dan dia gak bisa terima itu terus nanti gimana. Dan sampai akhir hidupnya, sungguh kasihan sekali orang yang setajir melintir, sekaya ini. Dia bisa-bisanya sampai malnutrisi
atau kekurangan gizi, dan dia mengalami gangguan mental. Bapak Ibu, dengan kata lain, maaf kata, jadi edan Bapak Ibu. Ternyata yang mengalami gangguan mental atau jadi edan itu bukan hanya orang-orang yang orang-orang yang terbatas, tapi ternyata orang yang tajir melintir, yang kayanya minta ampun ini juga bisa mengalami gangguan mental. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kisah Howard Hughes ini kita belajar satu hal. Tentang apa? Kekayaan kita itu terbukti nggak dapat membeli segala yang kita butuhkan. Yang menjadi pertanyaan, jadi sebetulnya yang kita butuhkan dalam hidup ini itu apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, dengar baik-baik. Sore hari ini saya mau sampaikan bahwa yang kita butuhkan saat ini itu adalah Sang penyedia kebutuhan itu sendiri, yaitu Jehovah Jireh. Yang menjadi pertanyaan, ada berapa banyak di antara kita sore hari ini kita butuh itu Jehovah Jireh dalam hidup kita. Yang butuh Jehovah Jireh, angkat tanganmu. Yang butuh Jehovah Jireh dalam hidupmu, angkat tanganmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, slide selanjutnya ada satu kata mutiara. Sebelumnya kalau kita pelajari, arti nama Jehovah Jireh itu sungguh indah. Jehovah Jireh itu dari kata Adonai Yireh, yang artinya Tuhan itu melihat kebutuhanmu dan akan bertindak. Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu enggak tutup mata saat lihat anak-anaknya memiliki keperluan, memiliki kebutuhan. Dan yang namanya Tuhan, dia itu enggak diam saja. Saat Tuhan lihat, Pak Moses ini ada kebutuhan, mungkin Pak Martin atau yang lain ada kebutuhan. Tuhan itu enggak diam, lihat enggak diam aja. Tuhan itu akan bertindak, menyatakan karyanya. Dan karyanya itu apa? Pemeliharaannya dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaan, seberapa besar rasa percaya kita kepada Tuhan? Apakah kita khawatir buat Tuhan yang kita sembah, dia itu enggak sanggup memelihara kita dengan caranya yang ajaib? Enggak usah dijawab, biarlah ini menjadi pertanyaan buat diri kita sendiri. Apakah saat ini aku percaya Tuhan yang aku sembah, Jehovah Jirehku, sanggup memelihara hidupku dengan caranya yang ajaib? Slide selanjutnya, kalau kita gali lebih dalam lagi, konsep Jehovah Jireh ini pertama kali muncul ketika Abraham diuji Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Tuhan tahu bahwa saat itu yang Abraham paling butuhkan itu adalah seekor domba yang biasa dipersembahkan untuk sebagai korban bakaran. Dan yang menarik, di saat itu Tuhan malah nggak minta Abraham untuk mempersembahkan domba seperti biasanya, tapi malah meminta untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Dan anaknya itu cuma satu loh, semata wayang. Anak satu-satunya. Dan dia malah diminta untuk mempersembahkan. Kalau bisa protes, Abraham mungkin bilang saat itu, Tuhan, Engkau kan tahu, aku itu punya banyak domba Tuhan. Kalau Engkau butuh silakan pilih di kandangku itu loh Tuhan. Di rumahku itu ada banyak sekali domba. Tapi mengapa Tuhan? Malah Engkau minta anakku satu-satunya, yaitu Ishak. Yang menarik, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Abraham ini dia tetap taat, dia tetap nurut sama Tuhan. Dan yang menarik di momen kritis ketika Abraham hendak menancapkan pisau ke anaknya itu, Tuhan bilang stop Abraham, berhenti. Aku tahu, aku lihat kesetiaanmu dan Tuhan sediakan seekor domba jantan. Gak tahu datangnya dari mana, tiba-tiba bisa muncul itu namanya. Tuhan sediakan itu seekor domba jantan sebagai ganti bagi anaknya. Dan peristiwa itu kemudian dicatat di Kejadian 22 ayat 14 sebagai Tuhan menyediakan atau Jehovah Jireh. Slide selanjutnya, ada satu kata mutiara indah dari seorang pengkhotbah dan penginjil terkenal dari Inggris bernama Charles Spurgeon. Dia berkata, Tuhan itu terlalu baik untuk berlaku tidak baik dan terlalu bijaksana untuk membuat kesalahan. Saya yakin kalau kita berada di posisi Abraham saat itu, mungkin kita protes sama Tuhan. Tuhan, Engkau biasanya itu baik loh Tuhan. Tapi mengapa kok saat ini rasanya kok keputusanmu itu enggak baik Tuhan. Tuhan, Engkau biasanya itu bijaksana loh Tuhan. Dalam tiap kali memberi perintah itu selalu bijaksana. Tapi mengapa saat ini itu rasanya
itu kok salah ya Tuhan, Engkau rasanya membuat kesalahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan dalam hidup ini terkadang Tuhan izinkan yang namanya itu proses dalam kehidupan kita. Dan yang namanya proses itu kita diproses betul-betul dipaksa keluar daripada akal pemikiran kita, logika kita. Di mana kita biasa merasa kita menerima hal-hal yang baik. Tapi saat ini diizinkan yang rasanya enggak baik. Yang rasanya keputusan Tuhan itu bijaksana, tapi kali ini rasanya itu bertentangan dengan diri kita. Rasanya Tuhan itu selalu membuat kesalahan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal yang saya ingin sampaikan. Sengeri apapun proses yang engkau sedang hadapi saat ini, cara Tuhan gak pernah salah. Karena Tuhan selalu punya 1000 cara, bahkan 1000 cara lebih untuk membuktikan bahwa dirinya betul-betul adalah Jehovah Jireh yang sejati. Allah yang sanggup menyediakan segala sesuatu, bahkan di luar akal pikiran kita, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Yang setuju katakan amin, yang setuju katakan yes. Yang gak setuju boleh katakan yes juga. Ya, ada yang gak setuju, gak apa-apa, wajar Bu, wajar. Saya yakin kalau kita menjadi Abraham, mungkin saat itu kita dengan mantap menolak. Ya aku gak setuju Tuhan, ini gak enak Tuhan. Tapi perlu kita ketahui, terkadang Tuhan paksakan sesuatu yang gak enak. Karena Tuhan mau menyediakan yang terbaik buat hidup kita. Yang setuju katakan yes, yang percaya katakan amin. Kadang mungkin Tuhan pakai izinkan hal yang buat kita gak nyaman. Rasanya mengiris daging kita. Karena Tuhan ingin berikan, tunjukkan buat di tengah-tengah kemustahilan, di tengah-tengah yang namanya ketidakberadaan, Tuhan sanggup adakan. Karena di situ kemuliaan Tuhan ingin dinyatakan secara besar-besarnya dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, slide selanjutnya, sore hari ini saya ajak yuk kita kenali siapa sosok Jehovah Jireh yang sesungguhnya. Dan apa maknanya dalam hidup kita. Sore hari ini saya mau bagikan ada 3 hal. Slide selanjutnya yang pertama, Jehovah Jireh itu adalah sosok Bapa, Sang Penyedia. Bapa yang sanggup menyediakan bukan hanya 1, 2, 3, 4, tapi segala yang kita butuhkan. Dan satu hal yang indah Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapa dia memperhatikan segala kebutuhanmu. Bahkan sampai yang terkecil pun, Bapa di surga itu peduli, Bapa di surga itu memperhatikan kita. Slide selanjutnya, saya hidup bilang ini menjadi pedoman hidup kita. Kita dalam segala situasi yang terjadi, kita dapat berkata, aku tenang bukan karena aku punya semuanya, semua kebutuhanku terpenuhi. Tapi karena aku punya Bapa yang tahu segala keperluanku. Dia peduli akan hidupku dan dia enggak pernah sekalipun terlambat menolongku. Yang percaya katakan amin. Yang antusias katakan yes. Yang percaya Tuhan gak pernah terlambat menolong hidupmu. Katakan sekali lagi amin. Dan perlu kita ketahui Tuhan itu punya caranya sendiri untuk menolong kita. Tapi satu hal yang pasti, Bapa dia tahu segala keperluan kita dan dia sanggup untuk menyediakan segala yang kita perlukan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Slide selanjutnya Matius 6 ayat 30-32 mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, minum, pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian di sini katakan jangan kamu khawatir. Sebab apa? Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Selanjutnya dari ayat tadi kita belajar bahwa Bapa kita di sorga itu dia nggak pernah tutup mata atas segala kebutuhan kita. Sekali lagi saya mau katakan bahkan sampai kebutuhan yang terkecil pun nggak usah khawatir. Bapa itu sudah sediakan. Tapi seringkali kita menjadi orang Kristen, seringnya rasa khawatir kita itu sudah lebih yang besar. Rasa khawatir kita itu mengalahkan iman kita, rasa percaya kita kepada Tuhan. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat sebelumnya, di ayat 8, Matius 6 ayat 8, Bapa itu bahkan tahu kebutuhan kita sebelum kita memintanya. Tapi yang menjadi pertanyaan Pak, kalau Tuhan, Bapa itu tahu
kebutuhan kita sebelum kita memintanya. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kita harus berdoa, minta sama Tuhan? Kita harus doa bahkan dengan sungguh-sungguh. Kalau perlu itu mungkin sehari 3 kali, 5 kali. Harus berdoa sungguh-sungguh meminta sama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini yang perlu kita pelajari sore hari ini dengan baik-baik. Bahwa yang namanya penyediaan atau pemeliharaan Tuhan itu merupakan hasil otomatis yang kita dapat saat apa? Kita terhubung, kita connect dengan Bapa kita di surga. Di mana ada apa? Yang namanya hubungan. Relasi itu terjalin dengan Tuhan. Bukan yang namanya transaksi. Seringkali Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau boleh jujur, hubungan kita dengan Bapa kita di surga itu bukan suatu hubungan, tapi suatu transaksi. Kita hanya doa, kita minta Tuhan, kalau engkau kasih ini, kalau engkau kasih aku ini, maka aku akan beri engkau ini, itu dan itu dan itu. Seringkali hubungan yang terjadi antara kita dengan Bapa kita di surga itu adalah transaksi, bukan hubungan. Mari biarlah saat ini kita tanya diri kita masing-masing, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita saat ini connect, kita terhubung dengan Bapa kita? Atau saat ini kita hanya transaksi dengan Bapa kita? Kalau kita butuh, kita panggil nama Tuhan, kita hanya minta sama Tuhan. Slide selanjutnya di Matius 7 ayat 11 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Perhatikan di sini dikatakan, mereka yang meminta kepadanya, ditekankan di sini, kita harus meminta kepada Tuhan. Meminta ini menandakan apa? Suatu aksi adanya hubungan kita. Kita terkonek dengan Bapa kita di surga. Seperti selayaknya hubungan anak dengan bapaknya. Yang namanya anak kecil itu memang hubungannya dengan bapaknya itu mungkin biasa. Kalau ada keperluan pasti meminta kepada bapaknya. Dan biarlah saat ini ada hubungan, terjalin koneksi dengan Bapa kita di surga. Dan perhatikan di sini, kembali ke pertanyaan tadi, Pak, kalau Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan, mengapa kita harus meminta? Jawabannya di bagian akhir dari ayat ini dikatakan, iya, yaitu Bapa akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Menjawab pertanyaan tadi, mengapa kita harus meminta pada Tuhan? Karena Bapa kita itu tahu apa yang baik buat kita. Dan seringkali kita itu menganggap bahwa yang kita minta itu sudah yang paling baik. Tapi sebetulnya Bapa itu apa yang kita anggap baik belum tentu baik di mata Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita. Yang percaya katakan amin, yang setuju katakan yes. Bapa itu tahu yang terbaik buat diri kita, buat hidup kita. Sekalipun kita mungkin kita menganggap, kita protes, Tuhan kok caramu seperti ini ya Tuhan, gak sesuai dengan yang aku minta. Dan sore ini kita mau belajar, yang baik menurut Tuhan itu apa? Ada 3. Yang pertama, kalau jawaban Tuhan ya, itu berarti Tuhan berikan solusi jalan keluar bagi permasalahanmu, bagi pergumulanmu. Yang kedua, kalau jawaban Tuhan tunggu, itu artinya Tuhan sedang memproses hidup kita. Tuhan minta kita harus tetap bertekun dalam iman pengharapan kita. Menunggu Tuhan untuk menyatakan karyanya dalam kehidupan kita. Dan yang pasti, waktu Tuhan itu selalu yang terbaik buat hidup kita. Yang setuju katakan amin. Dan kalau jawaban Tuhan tidak, memang ini berat, memang ini enggak enak, memang ini enggak nyaman. Tapi satu hal yang kita perlu ketahui, saat Tuhan memberikan jawaban tidak, itu berarti Tuhan akan ganti dengan yang lebih baik. Ini bukan berarti kalau suamimu, istrimu itu bikin enggak nyaman, Tuhan akan ganti lebih baik. Jangan amini Bapak Ibu, saudara sekalian. Mungkin hal-hal yang lain, kita berdoa untuk yang lain, mungkin jawaban Tuhan itu enggak. Perlu kita ketahui, saat Tuhan memberikan jawaban tidak, memang itu enggak enak, enggak nyaman.
Tapi perlu kita ketahui Tuhan akan ganti dengan yang lebih baik. Tuhan sedang persiapkan sesuatu yang lebih baik untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Slide selanjutnya. Sejarah mencatat ada seorang bapak yang luar biasa. Seorang bapak yang bernama Dickie Hoyt. Dia memiliki seorang anak bernama Rick Hoyt yang mengalami cerebral palsy atau lumpuh otak. Yang luar biasa, cerebral palsy ini mengakibatkan Rick Hoyt itu dia kesulitan untuk berbicara dan juga bahkan untuk bergerak itu susah. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian melihat anaknya yang seperti itu, yang kesulitan untuk berbicara dan kesulitan untuk bergerak. Dia enggak putus asa, dia terus semangati anaknya. Apapun yang terjadi, dia selalu berkata kepada anaknya, anakku, ya kamu bisa, Bapak percaya, kamu bisa. Dan yang luar biasa, Dickie Hoyt ini dia libatkan anaknya dalam berbagai aktivitas, dalam banyak sekali aktivitas, gak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Ada 1.100 olahraga, 72 lari maraton, dan juga 250 lomba triathlon. Triathlon ini olahraga kita renang atau mengayuh dengan perahu, kemudian bersepeda, lanjut dengan berlari. Dan gak main-main juga berkat dorongan daripada sang bapak ini yang bernama Dickie Hoyt. Rick Hoyt itu akhirnya bahkan bisa lulus kuliah di tahun 1993 di salah satu universitas terkenal di Amerika, yaitu Boston University, di bidang pendidikan khusus, sekalipun dengan alat bantu. Ada satu kata-kata indah daripada Rick Hoyt, dia berkata, ayah, saat aku lari bersamamu, aku enggak lagi dibatasi oleh keadaanku. Aku rasakan hidup yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tahukah engkau seperti Rick, dia memiliki bapak yang luar biasa bernama Dickie Hoyt. Setiap kita juga memiliki Bapa yang luar biasa. Bapa di sorga yang selalu menyemangati kita dalam kondisi apapun. Bapa selalu berkata, ya anakku, aku percaya kamu bisa, jangan mundur, maju terus anakku. Aku tahu, aku percaya kamu bisa. Pada sore hari ini ada berapa banyak di antara kita mau meresponi suara daripada Bapa kita. Saya enggak tahu apa yang sedang kau alami hari-hari ini. Apa yang sedang menimpamu saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu saat ini. Mari biarlah kita dapat berkata, Tuhan, Bapa, apapun yang terjadi, aku mau berlari bersamamu. Aku tahu saat aku lari bersamamu, aku enggak lagi dibatasi oleh keadaanku. Aku rasakan hidup yang sesungguhnya. Karena aku tahu engkau jadikanku, engkau ciptakanku bukan sebagai pecundang, tapi sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Yang pertama ketahui, dalam hidup ini kita enggak sendirian. Kita punya Bapa yang luar biasa. Bapa yang mampu segala sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan yang namanya seperti Rick Hoyt ini. Dia mungkin merasa hidupnya itu sudah enggak ada harapan. Tapi di tengah-tengah kondisinya seperti itu, ada Bapa yang selalu menyediakan kasih sayang, menyediakan harapan, support bagi dirinya. Ketahuilah apapun yang sedang kau alami saat ini, engkau juga enggak sendirian. Ada Bapa di sorga yang bukan hanya menyediakan kebutuhan jasmanimu, tapi juga kebutuhan rohanimu. Bapa yang selalu mensupport kita dalam kondisi apapun. Bapa selalu berkata, ya anakku, aku percaya kamu bisa. Kamu pasti bisa melewati ini semua. Slide selanjutnya kita mau lanjut makna Jehovah Jireh yang kedua. Dalam hidup ini kita diajar tentang suatu konsep yang namanya percaya yang benar. Kita mau baca sama-sama percaya yang benar. Yang jadi pertanyaan, Pak, percaya yang benar itu yang gimana? Percaya yang benar itu sederhana Bapak Ibu. Yaitu apa? Kurangi khawatirmu. Yuk sama-sama katakan kurangi khawatirmu. 1, 2, 3. Kurangi khawatirmu. Yuk katakan pada dirimu sendiri. Kurangi khawatirmu. Kurangi khawatirmu. Katakan pada kanan kirimu. Kurangi khawatirmu. Yuk sekali lagi mungkin yang lihat kanan kirinya wajahnya mungkin khawatir senggol. Jangan khawatir.
kurangi khawatirmu. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita sadari bahwa kekhawatiran itu membuat kita fokus pada apa? Ini loh, yang namanya kekurangan. Kenapa ya aku kok selalu kurang terus? Tapi percaya itu membuat kita fokus pada apa? Kecukupan. Kita percaya bahwa diri kita itu cukup. Mengapa? Karena dalam hal apapun yang kita hadapi, kita itu enggak sendirian. Ada Jehovah Jireh yang selalu sanggup untuk menyediakan segala yang kita perlukan. Allah sanggup memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Yang percaya katakan amin. Yang antusias katakan yes. Dan oleh karena itu, kita tahu kita itu enggak kurang. Karena ada Jehovah Jireh yang selalu sanggup untuk mencukupkan kita. Bahkan mungkin situasi itu membuat kita rasanya enggak berdaya. Tapi satu hal dengan iman kita, dengan mata rohani kita tahu bahwa kita pasti sanggup untuk melewati apapun. Karena ada Bapa yang selalu sanggup menyediakan segala yang kita perlukan. Selanjutnya di dalam Matius 6 ayat 26-27 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Bapak Ibu Saudara sekalian, di garis bawah di sini dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi pertanyaan, sehasta itu seberapa panjang toh Pak? Kalau perlu kita ketahui, sehasta itu cuma 45 cm. Itu sama persis seperti panjang dari, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian lihat siku di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian, sehasta itu cuma sepanjang dari siku kita sampai ke ujung jari kita. Dari siku sampai ke ujung jari sini. Sehasta itu cuma segini Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang menjadi pertanyaan, dengan panjang segini, bagaimana bisa menyelesaikan kekhawatiran kita? Saya mau katakan, khawatir itu enggak akan pernah bisa memperbaiki situasi kita. Memperparah justru itu pasti, sudah pasti itu. Oleh karena itu sekali lagi sama-sama katakan, kurangi khawatirmu. Yuk katakan pada dirimu, kurangi khawatirmu. Katakan juga pada kanan kirimu, senggol kanan kirimu, kurangi khawatirmu. Jangan khawatir. Slide selanjutnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini mari kita mau cek, kita mau tanya diri kita masing-masing. Apakah aku tergolong orang yang khawatir atau orang yang percaya ya? Dan indikasinya itu gampang. Kalau kita orang yang khawatir, kita itu selalu mempertanyakan, kita selalu protes sama hasil kerjanya Tuhan. Tuhan, aku sudah rajin beribadah ke Galilea tiap minggu loh Tuhan. Tapi kenapa kok nasibku itu enggak berubah Tuhan? Masa depanku tetap sama aja Tuhan. Dari dulu seperti ini ya tetap seperti Tuhan Yesus. Enggak pernah berubah. Selalu tetap sama. Dari dulu sekarang sampai selamanya. Kita selalu protes sama Tuhan yang ada dalam hidup ini. Protes. Mempertanyakan pada hasil kerja. Mungkin kita protes, Tuhan itu kelihatannya enggak becus ya. Kok hidupku tetap sama aja, enggak pernah berubah apa-apa. Tapi kalau kita orang yang percaya, yang namanya proses dari Tuhan udah kita nikmati aja. Karena kita percaya Tuhan itu punya 1000 cara, bahkan lebih dari 1000 cara untuk menyatakan karyanya yang ajaib dalam hidup kita. Dan karyanya itu diwakili dengan satu kata, yaitu pemeliharaannya. Pemeliharaan Tuhan. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat pemeliharaan Tuhan, kita itu enggak usah mikir yang panjang-panjang, yang dalam-dalam. Alkitab mengatakan pandang saja burung di udara. Kalau Tuhan itu sanggup pelihara, beri makan burung di udara, yang nasibnya itu enggak jelas. Burung di udara itu enggak mikirin abis ini aku makan di KFC atau mungkin makan di McD atau makan di nasi kucing dekat sini.
Burung di udara itu enggak mikir kayak gitu. Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sanggup beri makan mereka. Kalau Tuhan sanggup pelihara burung di udara, yang nasibnya itu enggak jelas, hidupnya enggak jelas. Terlebih bagaimana dengan hidup kita. Tuhan, saya mau katakan Tuhan sanggup, bahkan terlalu sanggup untuk memelihara hidup kita dengan caranya yang ajaib. Yang percaya katakan amin, yang setuju katakan yes. Selanjutnya, sejarah mencatat ada seorang wanita yang luar biasa bernama Joni Eareckson Tada. Masa lalunya dia adalah seorang olahragawan yang sukses. Dia sering berolahraga dengan menunggang kuda. Tapi enggak menyangka suatu pengalaman pahit itu menimpanya, di mana saat dia berusia 17 tahun, saat dia sedang menyelam ke danau, dia mengalami suatu benturan keras dan itu menyebabkan cedera pada tulang belakangnya. Sehingga akhirnya dia lumpuh total dari bahu ini sampai ke bawah. Nah, saat itu dia merasa marah, dia sedih, dia kecewa. Segala perasaan itu bercampur aduk dalam dirinya. Dan dia bertanya-tanya sama Tuhan, dia protes sama Tuhan, Tuhan mengapa Engkau izinkan semua hal-hal yang gak enak ini terjadi dalam hidupku. Nah saat itu dia wajar, secara manusia dia khawatir bagaimana nanti masa depanku. Bagaimana, apakah hidupku ini masih ada harapan. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya secara perlahan-lahan dia bisa berdamai dengan dirinya, dengan situasinya, dengan keadaannya. Dia bisa menerima dirinya apa adanya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang bernama Joni Eareckson Tada yang lumpuh total dari bahu ke bawah. Gak menyangka dia bisa melukis dengan sangat bagus dengan mulutnya seperti yang kita lihat di gambar ini. Dan hasil lukisannya itu gak ecek-ecek Bapak Ibu. Hasil lukisannya itu dikenal dunia. Salah satu lukisan yang terkenal. Dan dia juga bisa menjadi seorang penulis buku, pembicara, dan bahkan pendiri organisasi bernama Joni and Friends. Suatu organisasi yang ditujukan membantu mereka yang cacat. Wow, luar biasa. Ada satu kata menarik daripada Joni, dia berkata, Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa penderitaan. Tetapi dia menjanjikan penyertaannya di tengah penderitaan yang sedang kita alami. Saya undang pemain keyboard untuk bisa maju ke depan. Untuk pemain keyboard bisa maju ke depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak tahu mungkin hari-hari ini Tuhan sedang memproses kita dengan caranya sendiri. Saya nggak tahu mungkin ada di antara kita hari-hari ini kita khawatir akan masa depan kita. Gimana ya nanti masa depan kita? Apakah masa depanku masih ada harapan? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menjadi Joni ini yang sudah nggak bisa apa-apa, lumpuh total dari bahu ke bawah. Boleh dibilang orang ini lebih-lebih dia nggak punya masa depan, nggak punya pengharapan. Tapi Tuhan buktikan, tengah ketidakberdayaan kita masih ada yang namanya pengharapan. Mujizat masih ada, karena dia Tuhan yang kita sembah, dia adalah ahlinya pengubah setiap kemustahilan menjadi mujizat. Yang percaya katakan amin, yang antusias katakan yes. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu, lagi saya mau kurangi khawatirmu, tetap percaya pada Tuhan, apapun yang sedang engkau alami dalam hidupmu. Karena kita percaya, rencana Tuhan itu selalu yang terbaik dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak tahu mungkin hari-hari ini yang kau alami itu hanya penderitaan. Dari penderitaan yang satu ke penderitaan yang lain, ke penderitaan yang lain lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan Tuhan memang nggak menjanjikan hidup ini tanpa penderitaan. Tapi satu hal yang perlu kita tahu sore hari ini, dia selalu menjanjikan penyertaannya di tengah-tengah apapun yang kita alami. Yang percaya katakan amin, yang antusias katakan yes. Apapun yang kita alami, kita enggak sendiri. Memang saat ini mungkin kita mengeluh, rasanya enggak enak Tuhan, rasanya enggak nyaman Tuhan. Tapi saya mau katakan kita enggak sendirian. Ada Jehovah Jireh yang selalu menyertai kita. Dan dia berjanji sanggup menyediakan segala yang kita perlukan tepat pada waktunya. Untuk mengangkat kita keluar daripada lembah kekelaman kita. Tuhan angkat kita naik terbang tinggi from glory to glory. Dari kemuliaan menuju kemuliaan. Tuhan kuatkan kita kembali. Seperti burung Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Tuhan bawa kita from glory to glory. Untuk bisa menyaksikan
kemurahan Tuhan dan kemuliaannya. Selanjutnya saya mau tambahkan sedikit arti daripada Jehovah Jireh yang terakhir. Mari kita miliki mental kerajaan. Sama-sama katakan mental kerajaan. Ini yang Tuhan inginkan dari setiap kita sore hari ini. Setiap anak-anaknya tempat ini, mari miliki mental kerajaan. Mental kerajaan itu berbicara tentang prioritas yang benar. Selanjutnya, dalam hidup ini mari bila kita memiliki prinsip ini. Aku sadar, aku memang gak sanggup, aku gak berkuasa memegang hari esokku. Aku gak tahu apa yang terjadi untuk masa depanku. Tapi aku percaya, aku ada di tangan Rajaku yang sanggup pegang hari esok. Dan sanggup untuk ubahkan masa depanku menjadi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang percaya katakan amin, yang antusias katakan yes. Apapun yang terjadi, memang kita nggak tahu, kita nggak berkuasa atas masa depan kita. Tapi saat kita menyerahkan hidup kita di tangan yang tepat, prioritas yang tepat, di tangan Raja kita, Raja di atas segala raja, kita tahu apapun yang terjadi, sesuram apapun yang sedang kita hadapi saat ini, itu tidak dapat mengabaikan satu fakta. Tuhan sanggup memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Selanjutnya, Matius 6 ayat 33-34 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini loh, mental kerajaan itu seperti ini. Dalam hal apapun, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka dikatakan semuanya itu, semua ini berbicara tentang apa? Segala yang kita butuhkan, segala yang kita perlukan, itu akan ditambahkan kepada kita. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Slide selanjutnya. Saya ajak mari sore hari ini kita memiliki prioritas yang benar. Di mana kita jadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Bukan sebagai prioritas tambahan atau pelengkap dalam hidup kita. Mari biarlah di luar dari segala kekayaan, kejayaan, ketenaran yang kita ingin capai. Mari kita jangan lupa prioritas kita yang utama, yaitu kita jadikan Tuhan dalam hidup kita. Saya mau katakan jangan kejar berkat melebihi Jehovah Jireh, sang pemberi berkat itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan sore hari ini, kalau boleh jujur, siapa yang menjadi raja dalam hidupmu? Siapakah yang kau jadikan raja? Apakah itu berkat dari Tuhan atau sang pemberi berkat itu sendiri, Jehovah Jireh itu? Saya mau katakan ketika Tuhan didahulukan sebagai raja, segalanya akan ditambahkan kepadamu. Namun ketika kita menyingkirkan Tuhan demi mengejar segalanya, maka kita akan kehilangan segalanya yang paling berarti dalam hidupmu. Kita akan kehilangan yang namanya itu damai sukacita. Kita akan kehilangan suka. Yang ada apa? Duka cita, kekhawatiran, bahkan kekecewaan dalam hidup kita. Sekali lagi jika saya bertanya, siapa yang menjadi raja dalam hidupmu? Sudahkah engkau memiliki mental kerajaan sore hari ini? Selanjutnya, saya mau tutup khotbah hari ini dengan kisah seorang bernama George Muller. Orang ini luar biasa, dia punya passion, punya kerinduan yang sangat besar untuk melayani anak-anak yatim piatu, anak-anak yang ditelantarkan oleh orang-orang tua mereka. Bahkan mungkin anak-anak yang sudah kehilangan orang tua mereka. Dan anak-anak yang George Muller rawat ini enggak main-main, bukan hanya 10, bukan hanya 20, tapi sampai ribuan. Dia sampai buat itu yang namanya panti asuhan khusus untuk merawat anak-anak yatim piatu ini. Dan yang menarik suatu kali, panti asuhannya itu gak ada, gak punya roti, gak punya susu, dan gak punya uang yang cukup untuk beli sarapan. Yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah keterbatasan mereka, di tengah-tengah mereka gak berdaya, yang George Muller suruh lakukan, George Muller ini dia suruh semua anak-anak yatim piatu yang ada, dia kumpulkan semuanya. Dan
Dia ajak mereka untuk sama-sama berdoa. Mengucap syukur, Tuhan terima kasih untuk makanan yang akan Engkau sediakan. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, di meja makan mereka itu kosong. Gak ada makanan sama sekali. Gak ada susu, gak ada boleh dibilang yang untuk dimakan atau diminum sama sekali. Mereka betul-betul kering saat itu. Tapi mereka berdoa, terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur untuk makanan yang telah Engkau sediakan. Yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, doa yang sederhana ini didengar oleh Tuhan. Jehovah Jireh kita mendengarnya. Gak lama beberapa menit kemudian mujizat terjadi. Di mana ada seorang tukang roti datang mengetuk pintu panti asuhan itu. Dan tukang roti itu datang dengan membawakan roti yang banyak. Dan tukang roti itu dia bilang, saya bawakan roti untuk anak-anak yatim piatu yang ada di tempat ini. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, malam sebelumnya Tuhan gerakkan hati sang tukang roti ini. Gak tahu kenapa Tuhan suruh dia, kamu harus buat roti-roti untuk anak-anak yatim piatu yang ada di panti asuhan. Dan ternyata, itu maksud Tuhan. Ternyata keesokan harinya tukang roti ini diminta untuk bawakan roti. Satu doa terjawab. Dan gak disangka Bapak Ibu Saudara sekalian, gak lama kemudian setelah Tuhan kirim roti dengan cara yang ajaib, Tuhan juga bisa kirim susu. Gak disangka Bapak Ibu Saudara sekalian, gak lama kemudian ada suatu kereta pengantar susu. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara sekalian, gak tahu kenapa bisa mogok dan berhenti tepat di depan panti asuhan itu. Dan ini betul-betul ajaib Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa menyangka ada kereta atau mungkin sekarang ada truk ya. Truk pengantar susu itu tiba-tiba mogok dan berhenti tepat di depan panti asuhan itu. Dan sopirnya merasa daripada susunya rusak, nanti sampai ke tempat yang seharusnya diantar itu rusak. Dah lebih baik dibagikan saja ke anak-anak yatim piatu yang ada di panti asuhan itu. Betul-betul luar biasa. Sehingga akhirnya apa? Anak-anak yatim piatu di panti asuhan itu mereka bisa makan dengan kenyang dan mereka juga bisa minum susu dengan kenyang. Wow, luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini mari biarlah kita tanya diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita hidup dengan mental dunia? Orang yang selalu merasa aku selalu kurang. Kenapa ya aku kok selalu kurang dan kurang? Atau kita orang yang mau hidup dengan mental kerajaan. Di mana kita percaya dalam segala apapun aku gak berkekurangan, aku berkecukupan. Karena aku jati diriku, identitasku gak sembarangan. Aku adalah anak raja. Aku punya raja yang sanggup untuk menyediakan keperluanku menurut caranya yang ajaib. Yang mau memiliki mental kerajaan katakan yes lebih keras lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang menarik, George Muller ini dia punya mental kerajaan. Dan Jehovah Jireh buktikan bahwa dirinya betul-betul bahwa Tuhan betul-betul sanggup untuk membuktikan, menyatakan kuasanya, pemeliharanya bagi setiap anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak tahu slide selanjutnya apapun yang sedang kau alami saat ini. Saya nggak tahu apa yang menjadi kekhawatiranmu saat ini. Biarlah saat ini engkau memiliki mental kerajaan. Aku nggak mau lagi khawatir. Aku nggak mau lagi apalagi kecewa sama Tuhan. Sore hari ini aku mau katakan identitasku adalah anak raja. Aku punya raja yang sanggup memeliharaku dengan caranya yang ajaib. Biarlah sore hari ini kita belajar, kita sadar, kita nggak sendirian, kita punya Bapa yang sanggup untuk menyediakan segala yang kita butuhkan. Bukan hanya soal materi, tapi juga soal rohani. Saat kita mencari ketenangan, kedamaian, kita mungkin belum dapatkan di luar. Perlu kita ketahui, Jehovah Jireh kita sanggup untuk menyediakan segala kedamaian, ketenangan yang dunia nggak bisa tawarkan, yang dunia nggak bisa berikan. Yang kedua,
Mari biarlah kita miliki percaya yang benar. Apapun yang menjadi kekhawatiranmu saat ini, mari biarlah engkau mau berkata, aku mau kurangi khawatirku. Dan apapun yang terjadi, aku mau tetap percaya pada Tuhan. Jikalau Tuhan sanggup pelihara burung di udara, aku percaya Tuhan sanggup, bahkan terlebih sanggup untuk memeliharaku dengan caranya yang ajaib. Dan yang terakhir, mari kita memiliki mental kerajaan. Dalam hal apapun, jangan kita merasa aku kurang dan kurang. Tapi biarlah kita selalu berkata, aku tahu aku cukup, bahkan lebih daripada cukup. Karena identitasku gak main-main. Aku adalah anak raja. Aku punya raja di atas segala raja yang sanggup memenuhiku, memenuhi keperluanku dengan caranya ajaib menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri.